Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang, mantan Karwasidik Mabes Polri, sepertinya sudah mulai geram, sudah mulai marah, sampai-sampai beliau ini menyemprot habis-habisan Roy Suryo CS karena kelakuannya, tindak tanduknya yang terus-menerus membuat kegaduhan di Republik ini. Setelah mengusik-usik ijazah Pak Jokowi, mentok dan mungkin sebentar lagi bakal jadi tersangka. Nah sekarang dia mengusik-usik lagi nih ijazah Mas Wapres Gibran sampai-sampai mendatangi kementerian, bikin gaduh, diduga merendahkan satpam yang ada di sana, dan lain sebagainya. Selain itu teman-teman, kita juga akan melihat sebuah video di mana Bung Pitra Romadhoni memberikan sindiran-sindiran halus, memberikan mungkin stimulus-stimulus positif ya kepada Roy Suryo CS. Yang menurut Bung Pitra, kalau kita lihat secara kasat mata, gerombolan Roy Suryo CS ini memang sudah terlihat panik, sudah terlihat stres, karena kasus yang ada di Polda Metro sudah hampir di tahap final. Dan pengumuman tersangka sepertinya dalam waktu dekat, teman-teman. Ini menurut Bung Pitra. Nah, terakhir, kita juga akan melihat sebuah pidato yang sangat luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini potongan pidato teman-teman ya, yang dimana beliau gebrak-gebrak meja, beliau sangat emosional, bahkan dipuji oleh dunia. Sampai-sampai Ibu Titi Soeharto juga sampai tersipu malu, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya menduga Roy Suryo itu gila ya. Karena saya membela Jokowi bukan, tapi saya kira Roy Suryo itu kewarasannya sudah berkurang. Kewarasannya berkurang ya kan? 87. Jadi nggak sampai 100. Lihat aja, itu matanya kalau bicara ya, dia kosong. Dia itu kayaknya seperti frustasi. Frustasi. Jadi mintanya bener menang dan nggak pernah salah. Oke. Mantap. Keren banget Bapak ini. Juga Roy Suryo gila. Saya udah bilang mereka ini sekarang lagi putus asa, frustasi, karena mereka sebentar lagi saat ini calon tersangka, gitu loh. Jadi mau nggak mau setel gila aja sekalian katanya gitu kan. Mundur juga nggak ada gunanya, ya maju mungkin buat bikin action gitu loh. Makanya saya bilang mereka lagi frustasi, putus asa, karena status hukum ini berjalan terus. Kalau mereka nggak melakukan gerakan-gerakan kan tentunya nggak ada bukti-bukti pembelaan mereka. Makanya mereka lagi mencari bukti yang kuat, menambahkan bukti-bukti bahwasanya agar ada orang-orang yang mendukung mereka seperti Dikti tadi kan gitu. Nah, Diktinya persoalannya mana mau memberikan data pribadi seseorang, karena ijazah itu melekat pada pribadi kita yang sekolah, kita yang bayar uang kuliah, orang lain yang metiknya kan aneh juga gitu loh. Makanya saya bilang mereka ini saat ini sedang putus asa karena satu tahap lagi gelar perkara. Kalau yang naik sidik itu pasti ada calon tersangkanya. Iya. Tapi saya belum bisa menyimpulkan mereka tersangka atau tidak. Masih sebagai calon tersangka kalau dugaan tindak pidana itu terpenuhi gitu. Jadi mereka putus asa saat ini. Artinya dari hati dia paling dalam itu berteriak gitu. Udah kita lawan aja gitu, daripada kita mundur nggak ada perlawan apa-apa, udah setel ini aja, gempur aja sekalian gitu. Gempur sampai aja ya kan. kan. Raka buming aja mereka tes. Betul. Untung aja dan tes belum mereka periksa gitu. Persoalannya kan kalau mereka periksa dan tes-nya juga kan, ini memang mereka ini perlu diperiksa gitu. Perlu diperiksa kejiwaannya ya kan. Ada lagi para ilmuwan ini kerjanya gitu loh. Kok kerjanya membuat kisruh melulu, habis dari yang satu ke yang satu. Lah sekarang begini aja, berarti KPU goblok. Masyarakat tolol semua. Prabowo tanda kutip. Ya. Kenapa saya ngomong kayak gini? Apa mereka tuh nggak melek semua tentang kapasitas, kapabilitas daripada seorang Gibran Rakabuming?
Saya sebelum masuk ke substansi ya, saya mengarahkan dulu. Jadi prolog saya tuh. Berarti KPU tidak berpikir siapa sosok daripada Gibran. Berarti Pak Prabowo tidak pernah berpikir siapa yang dia gandeng. Berarti kan sudah selesai dalam uji kelayakan. Karena dia punya partai sebelum menunjuk seseorang jadi guidance-nya, jadi pendampingnya pasti diverifikasi. Latar belakangnya, sepak terjangnya, sosoknya dan lain sebagainya. Itu nggak segampang membalikkan telapak tangan. Betul Pak Jenderal. Betul banget. Seketika Pak Prabowo yang cukup piawai, dan ingat di Gerindra itu banyak para ilmuwan di dalam itu. Banyak orang-orang pinter di situ. Nggak akan mungkin mereka tuh merem, atau nggak mungkin mereka tuh bego nggak memverifikasi Gibran. Orang mantan wali kota juga kan. Digandeng. Nah, kan gitu. Gerindra di seluruh Indonesia berapa masanya? Kan cukup besar. Itu satu dulu. Yang kedua, masuk ke KPU. Biar saya giring kalian dulu supaya jangan larinya tuh ijazah aja. Biar melek nih loh masyarakat tuh melek, jangan ikut-ikutan gitu loh. Kalau saya bilang nanti akhirnya ikut-ikutan tuh orang yang mempersoalkan ijazah itu orang tolol sedunia gitu loh. Orang tolol sedunia. Maka saya sampaikan dulu. Saya kan ngomong apa adanya aja. Media ketawa-ketawa ya, biasanya ketawa gitu kan. Iya. Masuk ke KPU. Jadi salah satu kontestan diverifikasi, nggak mungkin diam-diam gitu langsung jadi salah satu kontestan. Pasti dicek semua. Jati dirinya, latar belakangnya, ijazahnya, persyaratannya, kesehatannya, semuanya lolos butuh. Berarti sah salah satu kontestan di samping kontestan daripada Pak Ganjar dan Pak Anies. Masuk ke perhelatan nasional. Ratusan juta rakyat Indonesia ternyata secara aklamasi memilih Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai pemenang kontestan. Dipilih oleh rakyat secara mayoritas, sah masuk ke DPR. Di DPR sah secara mayoritas, diketuk palu, sah menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pertanyaannya, kok masih tergiring oleh opini-opini oleh manusia-manusia ini yang tidak punya kapasitas, yang tidak punya kualitas dalam menilai itu? Karena mereka ini kan tidak punya kapasitas. Yang dibuatlah secara keilmuan saya, digital dan lain sebagainya. Emang lo aja yang pinter di dunia persilatan ini? Betul. Maka saya bilang orang bego aja yang mau. Yang demo lah ke sana, demo lah ke sini, ngapain lo? Berarti kan ada muatan-muatan tertentu yang kau bawa dalam hal ini. Siapa sih di belakangmu sebenarnya? Siapa sih yang melakukan ini? Omong kosong kalau nggak ada di belakangnya. Emang bisa tiap hari teriak-teriak nggak kerja? Pengangguran semua kan? Jawab itu sama media tuh. Berarti kan membutuhkan biaya kan? Terus siapa yang biayain? Ada jadi pahlawan biayain tuh di antara mereka bertujuh. Tanya sendiri media gitu loh. Kesimpulannya ya, di dalam substansi permasalahan yang namanya kesetaraan ya, masukkan saya ke inti pokoknya. Kesetaraan daripada ijazah yang dimiliki oleh Gibran Rakabuming sudah diakui oleh negara. Saya ini sekarang menjadi pengikut nomor 1 Pak Bitor Suryadi. Oh. Jadi menurut Pak Bitor, dia punya data, punya info, bunkernya Jokowi di Solo itu ada, betul. Betul. Saya akan ikut Bang Bitor nanti cari bunker itu. Ya kita ambil rame-rame aja. Oh, gitu. Kita bagi untuk rakyat. Waduh. Ketika orang yang kurang waras mungkin ya sedang bersatu. Nah, beginilah jadinya teman-teman. Apa yang dibicarakan itu ya ngawur semua, nggak ada yang beres, nggak ada yang jelas lah pokoknya. Emang siapa sih yang percaya sama Bitor? Kayaknya sih ya kalau kata Pak Jenderal tadi hanya orang tolol sedunia gitu ya kan yang mau ikut-ikut gerakan mereka ini. Kelamaan kalau nggak begitu. Oh gitu ya. Ya.
Dan saya persis Bang Bitor, saya siap mati untuk mencari duitnya Jokowi di bunker itu. Berarti Mas percaya betul nih? Sangat percaya, yakin. Jokowi punya bunker gitu pokoknya. Omongannya Pak Bitor itu bener. Gitu. Omongan Bitor bener katanya. Oke. Ya, terus masalah gugatan lain, ya. Mas? Kira-kira ada nggak kemungkinan misalkan gugat Jokowi nih? Selain ini bersama tim kuasa hukum gitu? Ya itu tergantung apakah ada pengacara beneran, tidak seperti pengacara saya yang selama ini yang nggak jelas gitu ya. Loh. Yang pengacara yang pinter nanti kalau mau menyusun gugatan tuh ya jelas dong, saya mengalami. Bentar, pengacaranya nggak jelas. Pengacara Bang Tri siapa kemarin teman-teman? Hah? Bukannya Egy Sujana dan kawan-kawan ya? Hah? Bukannya Ahmad Kosinudin juga ya? Apa siapa? Ntar kita cari ya. Arabs, Jews, Muslims, Christians, Hindus, Buddhists, all religions, we must live as one human family. Indonesia is committed to being part of making this vision a reality. Is this a dream? Maybe, but this is the beautiful dream that we must work together towards. Let us work towards this noble goal. Let us continue humanity's journey of hope, a journey started by our forefathers, a journey banget, Pak, that we must complete. Thank you. Meja loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang PBB luar biasa beliau. Semua tepuk tangan lagi. Shalom. Keren. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. May God bless us all. May peace be upon us. Thank you very much. Keren Pak Prabowo. Thank you. On behalf of the Assembly, Pasukan I wish to peci hitam, thank the teman-teman. President of the Pasukan Republic peci of hitam, teman-teman. Indonesia. Pidato Pak Presiden di PBB gimana menurut Ibu? Cie. Apa ya? Bangga. Aduh. Kita bisa. Tadi malam saya nobar sama teman-teman, kebetulan lagi kunjungan ke Maluku Utara, jadi nobar bareng-bareng sampai jam 12 ditungguin. Dan ya udah apa ya, speechless deh. Iya. Mukanya nggak bisa bohong, Bu ya. Ya, itu sikap Indonesia udah jelas. Dari zaman dahulu kala kita selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Itu Pak Jokowi ini kan mengarahkan dukungan 2 periode untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, tanggapan ini bagaimana? Itu nanti aja, selesai dulu. Ini baru setahun. Selesaiin 5 tahun dulu. Kita buktikan bahwa Pak Prabowo bisa mensejahterakan bangsa ini. Bapak juga belum memikirkan kali ya yang 5 tahun berikutnya. Ya kasih. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini. Dan waduh, Ibu Titi. Sepertinya memang raut wajah Ibu Titi ini nggak bisa bohong teman-teman ya. Begitu bangganya beliau, begitu tersipunya beliau melihat Presiden Prabowo berpidato di sidang umum PBB dengan gagah berani, dengan sangat luar biasa sambil gebrak-gebrak meja, ya kan? Begitu kekehnya beliau mendukung dan membela kemerdekaan Palestina. Tapi ada lagi orang-orang di luar sana yang mengatakan, wah, Prabowo mengakui Israel, berarti dia mengakui genosida. Ini kan statement-statement konyol. Apalagi dia berprofesi sebagai influencer ataupun artis, teman-teman. Kan nggak jelas orang-orang ini. Tapi ya bagaimanapun itu mengenai kuasa hukum atau pengacara dari Bang Tri yang diomongkan tadi, ternyata sepertinya bukan Egy Sujana yang dimaksud ya, tapi yang dimaksud itu adalah Zainal Mustafa, orang yang menggugat ijazah Pak Jokowi juga kemarin di Solo, yang sekarang sudah menjadi tersangka dan sudah diadili oleh pengadilan dan diputus bersalah pernah memalsukan dokumen gitu. Waduh, emang sesama sesama kriminal sering saling ketemu teman-teman ya. Apalagi tadi dia katanya percaya dengan omongan Bitor, dengan Pak Jokowi punya bunker di Solo. Apakah ini aksi nekat dari Bang Tri karena sudah tidak punya uang, kemarin sudah ngemis-ngemis donasi, ya kan? Hidupnya semakin berantakan, tidak punya kerjaan. Ya makanya hidupnya akan mencari bunker, dapat uang,
lalu mengubah hidupnya. Mungkin itu harapan dia teman-teman. Tapi sayangnya sih ya yang kasih informasi Betor pula ya kan. Ini sesama orang-orang yang mungkin tidak sedikit waras gitu. Waduh, agak bingung juga saya ngomongnya teman-teman. Dan tadi Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang sangat luar biasa memberikan kita pencerahan, memberikan kita stimulus positif bahwa ya beliau tegas mengatakan ya orang-orang yang percaya dan ikut-ikutan mengurusi jasa palsu ini adalah orang tolol sedunia. Dan memang ya benar juga teman-teman ya, sudah diverifikasi KPU, sudah diverifikasi oleh negara. Mas Gibran juga sudah pernah menjadi wali kota. Beliau sudah melewati beberapa tahap verifikasi. Tapi ya tuduhan-tuduhan Rismon ya balik lagi. Gibran tidak punya jasa SMA lah, Gibran tidak pernah SMA lah. Ya tapi kan nggak masuk akal gitu kalau mereka mengatakan Gibran tidak pernah SMA dan tidak punya jasa SMA. Sedangkan dia bisa masuk di universitas yang ada di Singapura. Yang kita tahu sendiri menurut keterangan Mbak Dian Hunafa, ya proses pendidikan di Singapura itu sangat ketat. Tidak mudah orang, ya tidak seperti di Indonesia lah bisa sana kemari, bisa ya itulah teman-teman. Mungkin kalian tahu lah seperti apa. Nah, di Singapura itu tidak sembarang teman-teman. Kualifikasinya itu jelas dan pasti dan tidak ada suap menyuap. Nah makanya aneh juga kalau mereka bilang Gibran tidak punya jasa SMA, tapi ya dia lulus S1 gitu. Lulus S1, ijazahnya Bradford yang kerjasama dengan MDIS. Ini kan luar biasa orang ini. Memframing segitu buruknya Mas Gibran, memframing segitu jeleknya Mas Gibran di mata mereka, mencoba meracuni pikiran masyarakat untuk membenci Mas Wapres. Tapi tujuan akhirnya ya kita udah tahu semua. Mereka ingin Mas Gibran turun dari jabatannya. Sama seperti si Subhan Palal yang menggugat Gibran di pengadilan. Bukan tipikor, tapi perdata. Nah ini kan agak-agak konyol. Katanya dia tidak mau damai. Dia mau damai kalau Gibran mundur dari jabatan. Nah ini, aduh gimana ya. Refli Harun juga sudah mengatakan kalau ijazah Gibran memang nggak ada yang SMA ya bisa di-impeach. Nah ini kan apa ya, memang tujuan mereka itu menyerang Pak Jokowi, menyerang Mas Gibran. Ya tujuannya mau menjatuhkan Mas Gibran yang nantinya mungkin mereka bisa masuk ke Pak Prabowo dan sedikit menggoyang-goyang kursi kepemimpinan Pak Prabowo. Dan menurut Bung Pitra tadi, Bung Pitra juga luar biasa teman-teman, mengatakan bahwa ya Roy Suryo CS ini sudah semakin frustasi, sudah mulai panik karena kasus hukum yang di Polda Metro itu tidak berhenti, jalan terus dan mungkin sebentar lagi akan gelar perkara, kemudian pengumuman tersangka. Nah ini yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya. Oke, sebelum kita akhiri jangan lupa like, subscribe dan share. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.